masyarakat Sunda itu akan bangkit diawali dengan kebangkitan intelektual, yaitu dengan munculnya suatu tokoh nu inyana jongjon ngorehan kalakai jeung tutunggul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam bahasan tentang filsafat Sunda kedua. Yang akan dibahas kali ini adalah tentang kapan sebenarnya kebangkitan masyarakat Sunda itu terjadi. Seperti halnya pada filsafat yang ke-1, bahwa pada pembahasan ini juga tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat Sunda saja, tetapi juga terbuka untuk masyarakat lainnya yang senang terhadap perbandingan pemikiran antar daerah atau sedang mencari ide-ide untuk pembangunan di daerahnya. Karena pemikiran Sunda itu sangat universal dan mungkin bermanfaat bagi pemikiran daerah lain yang ingin berbangkit. Tentang kebangkitan masyarakat Sunda ini sengaja dibahas di urutan yang kedua, karena kita akan mengetahui awal kebangkitan masyarakat Sunda itu berawal dari mana. Dan hal ini menjadi inspirasi dari kajian tentang filsafat Sunda ini, yaitu upaya-upaya yang secara serius atau fokus dalam menggali pemikiran-pemikiran Sunda yang dikembangkan oleh para buhunya atau nenek moyangnya, seperti yang termuat dalam naskah, di mana awal kebangkitan dimulai dengan adanya orang yang fokus dalam mengkaji pemikiran-pemikiran Sunda baheula atau pemikiran nenek moyang orang Sunda. Kembali lagi kepada tema kapan masyarakat Sunda itu akan bangkit. Dalam naskah Uga Wangsit Siliwangi dikatakan bahwa masyarakat Sunda itu akan bangkit diawali dengan kebangkitan intelektual, yaitu dengan munculnya suatu tokoh nu inyana jongjon ngorehan kalakai jeung tutunggul. Peribahasa ini atau ungkapan ini maksudnya demikian: pemikiran Sunda itu sebenarnya masih utuh seperti tutunggul atau pondasi pohon yang masih berdiri, tetapi pemikirannya itu masih berserakan seperti kalakai, seperti daun-daun yang berserakan. Karena arti kalakai sendiri adalah daun-daun yang berserakan di bawah pohon atau daun dan ranting kecil yang berserakan di tanah. Jongjon sendiri artinya melakukan sesuatu dengan fokus. Jadi artinya proses kebangkitan masyarakat Sunda itu diawali jika ada orang yang fokus atau jongjon menggali pemikiran-pemikiran Sunda yang berserakan menjadi suatu pemikiran yang utuh, karena pondasinya atau disebut di sini tutunggulnya itu masih utuh. Sebenarnya pemikiran atau peradaban Sunda itu masih utuh, tetapi masih berserakan. Jadi perlu ada orang yang jongjon atau mengerjakan dengan fokus, menggali dengan fokus atau menelaah dan mengkaji dengan fokus pemikiran-pemikiran Sunda yang berserakan dan memformulasikannya menjadi suatu pemikiran utuh, karena pemikiran Sunda itu masih utuh. Jadi sebenarnya meskipun di sini berbicara tentang filsafat Sunda, tetapi idenya sebenarnya universal, bisa menjadi ide bagi bangsa-bangsa lainnya untuk membangkitkan pemikiran di daerahnya. Bahwa proses kebangkitan itu harus diawali dengan proses intelektualisasi, dengan adanya orang yang jongjon atau mengerjakan dengan fokus menggali dan mengkaji pemikiran-pemikiran Sunda yang berserakan. Karena secara global pemikiran Sunda itu masih utuh, yang diidentikan dengan tutunggul. Tutunggul itu pondasi pohon yang masih ada, meskipun sudah ditebang, tapi tutunggulnya pondasinya masih utuh. Yang jadi masalah adalah ketika kita sudah mempunyai suatu konsep yang bagus sebagai jalan untuk kebangkitan, mau enggak masyarakat Sunda itu bangkit? Kalau mau bangkit harus ada gerakan intelektualisasi seperti yang diungkapkan dalam naskah tersebut, yang berarti juga harus mulai banyak orang yang fokus untuk mengkaji pemikiran-pemikiran dari nenek moyang Sunda, baik yang berasal dari kata mutiara, pepatah, atau dari naskah-naskah. Jadi jangan mencari ilham atau wangsit, itu bukan merupakan tradisi Sunda, itu kan tradisi dari luar Sunda. Dalam tradisi Sunda itu harus ada yang jongjon ngorehan atau mengkaji, menggali pemikiran-pemikiran, bukan menunggu wangsit yang kadang
dengan tidak masuk akal. Hal-hal yang demikian itu tidak akan mempunyai pengaruh terhadap kebangkitan dari masyarakat Sunda. Jika seperti menunggu wangsit atau apapun yang berbau tahayul, seolah-olah itu masyarakat Sunda itu akan dibawa ke luar pagar peradaban. Jika peradaban manusia itu memerlukan ide-ide rasionalisme misalnya, ini malah terjebak pada budaya-budaya yang tidak masuk akal, kan tidak bermanfaat. Kita udah dijajah ratusan tahun, masa kita harus keluar lagi dari pagar peradaban dengan membangkitkan tradisi-tradisi era penjajahan atau era dijajah, kan menjerumuskan masa depan anak bangsa yang demikian itu. Kita dijajah itu udah dimatikan kebanggaan dirinya terhadap bangsanya. Jadi kemungkinan banyak yang hilang dari tradisi-tradisi Sunda asli. Dijajah selama 350 tahun memungkinkan tradisi-tradisi asli dari masyarakat Sunda itu sudah tidak dikenali lagi. Dengan demikian, masyarakat Sunda kini, terutama generasi mudanya dan kaum terpelajar, harus mulai mengevaluasi diri, terutama menyangkut doktrin-doktrin yang sekarang berkembang di masyarakat Sunda. Apakah mencerahkan atau berkonsep masa depan, atau malah terjebak kepada budaya-budaya yang tidak masuk akal atau tahayul. Kita harus mengidealkan generasi masa depan itu menjadi dominan di masyarakatnya, bukan masyarakat terpinggirkan. Karena itu harus dibangkitkan intelektualnya melalui pendidikan dan juga menyediakan sumber-sumber bacaan atau perpustakaan-perpustakaan supaya dalam menghadapi masa depannya menjadi generasi yang tangguh dengan intelektual yang tinggi. Oke, kita kembali kepada kapan masyarakat Sunda itu akan bangkit. Jadi satu-satunya jalan itu yaitu melalui gerakan intelektualisasi, dan memang harus dilakukan bersama-sama oleh masyarakat Sunda itu sendiri melalui gerakan-gerakan intelektualisasi. Di samping pendidikan di berbagai tingkatan, juga membangun perpustakaan-perpustakaan di tiap daerah dengan mengumpulkan hasil karya berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk hasil karya-karya dari nenek moyang orang Sunda. Gerakan intelektualisasi ini sebenarnya sangat relevan untuk dijadikan gerakan di negeri ini juga atau di Indonesia juga. Karena jika melihat data-data yang dirilis oleh badan-badan internasional, negeri ini mempunyai masalah yang sangat akut dalam bidang intelektual atau IQ dan juga literasi atau minat baca yang sangat rendah. Di negeri ini atau di Indonesia sekarang ini, menurut survei-survei badan internasional, IQ rata-rata Indonesia itu di bawah standar, dan juga mengenai literasi termasuk yang tertinggal. Jadi gerakan intelektualisasi ini sebenarnya bukan hanya harus dilakukan oleh masyarakat Sunda saja, tetapi menurut data-data dari survei-survei internasional, bangsa ini mempunyai suatu data tentang IQ misalnya, itu kan sangat rendah sekali nilai rata-rata IQ bangsa ini dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk dalam bidang literasi. Mungkin sekali-kali kita googling di internet tentang IQ rata-rata di tiap negara, kita akan prihatin melihat begitu rendahnya nilai rata-rata IQ bangsa kita, berada di skor rata-rata 78,49 atau ranking 130 dari 199 negara. Dan jika kita membaca tentang kategori dari nilai IQ seseorang, skor antara 90 sampai 109 itu termasuk kategori rata-rata. Skor antara 80 sampai 90 itu termasuk kategori di bawah rata-rata. Nah, masalahnya kita itu berada di rata-rata 78,48 yang berarti di kategori antara 70 sampai 79 yang termasuk kategori gangguan keterbatasan atau keterlambatan. Sebenarnya daerah mana yang menjadi penyumbang terbesar mengapa IQ negeri ini rendah? Mungkin kita salah persepsi karena berbicara tidak dengan data. Jangan-jangan selama ini yang dianggap IQ rendah
justru mempunyai IQ yang tinggi. Tapi karena perannya dibatasi sehingga kelihatan ber-IQ rendah. Atau bahkan jangan-jangan sekarang yang disebut hebat atau menguasai atau apapun justru menjadi penyumbang terbesar mengapa IQ negeri ini menjadi rendah. Tapi kalau lihat rata-rata 78,48 itu kan sangat menyedihkan. Jika kita berpatokan kepada jumlah penduduk dari mayoritas kepada minoritas, berarti yang mempunyai IQ terendah yang pertama itu yang mayoritas, sedangkan masyarakat Sunda karena posisinya kedua, berarti di tingkat yang kedua dan seterusnya. Dan yang kedua adalah minat baca atau literasi. Misal pada tahun 2016 Indonesia itu berada di peringkat 60 dari 61 negara atau menempati urutan kedua terbawah dari 61 negara. Dan pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat 62 dari 70 negara. Jadi masih 10 besar di tingkat bawah. Atau UNESCO merilis bahwa minat baca di Indonesia itu kan sangat rendah sekali. Hanya 0,001% atau hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang rajin membaca, atau dari 1.000 orang Indonesia itu hanya 1 orang yang rajin membaca. Jika data ini benar merupakan IQ rata-rata dari bangsa ini, hal ini ditambah dengan literasi yang sangat rendah, bukan hanya memprihatinkan tetapi sangat sulit untuk bisa maju, karena sekaya apapun sumber daya alam tidak akan bisa mengelolanya. Karena itu emang bangsa ini harus dikelola oleh orang-orang yang cerdas. Dan masyarakat Sunda karena mempunyai tradisi atau udah didoktrinkan oleh nenek moyang Sunda itu sendiri, harusnya yang memimpin gerakan ini, gerakan intelektualisasi. Karena kita yang mempunyai doktrin-doktrin itu yang udah dibangun ratusan tahun oleh nenek moyang. Jadi kita harus menyelamatkan bangsa ini. Kita berasumsi, berpendapat atau berangkat berdasarkan dari data saja. Dari data yang dibuat oleh badan-badan internasional yang kredibel seperti UNESCO dan lainnya. Jika kita membaca sejarah itu, kenapa Aceh itu disebut Serambi Mekah? Karena Aceh itu adalah yang membuka atau yang pertama menjadikan mayoritas masyarakat negeri ini adalah beragama Islam. Awalnya dari Aceh. Makanya disebut Serambi Mekah. Nah, harusnya masyarakat Sunda ini membuka kemajuan bagi negeri ini, atau mungkin bisa menjadi Serambi Madinahnya, yaitu kemajuan dalam jalur yang semestinya, yang berorientasi kebaikan dan juga berkonsep masa depan, atau ke jalur intelektual yang sebenarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.